Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tutorial ABSS. Oke, di menu information dan kita akan klik next. Nah, di company name ini kita akan beri nama Menteng Clothing. Address atau nama jalan kita akan kasih nama Jalan Menteng AAV 99 Japus. Phone number atau bisa dibilang nomor telepon ya, kita isi nomor 0812 77 5 kali 9. Fax number atau bisa disebut nomor telepon perusahaan, bisa mengirim surat. Contoh nomornya 021 6373. Email address di mentengclothing@gmail.com dan klik next. Di accounting information ubah di common financial year atau tahun finansialnya diubah ke 2018 dan klik next. Di menu company file, klik tombol change, pilih folder, pilih penyimpanan, master dan save, dan kemudian klik next. Oke, yang pertama kita klik akun, kemudian pilih akun list, klik aset, kemudian pilih general menu akun, klik edit, kemudian ubah akun name-nya menjadi cash. Klik OK. Kemudian pilih akun name yang lain dengan tipe akun receivable, klik edit. Kemudian ganti akun name-nya menjadi 1202 dan ubah akun name-nya menjadi akun receivable. Klik OK. Pilih akun name yang lain, kemudian edit. Ubah akun name menjadi supplies. Kemudian pilih akun tabnya other current asset, klik yes, kemudian OK. Setelah itu pilih undeposit, found, kemudian ganti akun numbernya menjadi 1400. Kemudian ubah akun name-nya menjadi prepaid rent. Pilih akun tabnya menjadi bank, kemudian klik OK. Kemudian klik new yang di bawah. Kemudian pilih akun tab yang other current asset, isi akun numbernya 1500 dan otomatis muncul akun name
isi prepaid insurance, kemudian klik OK, klik new lagi, kemudian akun name-nya diisi 2101. Otomatis di bawah muncul akun name dan opening balance. Pilih akun type-nya fixed asset. Akun name-nya diisi equipment. Kemudian klik OK. Klik new lagi yang di bawah. Kemudian akun numbernya diisi 2105. Untuk akun type-nya diisi fixed asset. Akun name-nya diisi vehicle. Klik OK. Kemudian new lagi. Akun type-nya fixed asset. Kemudian akun numbernya diisi 2201. Akun name-nya diisi akun departemen equipment. Kemudian klik OK. Lagi klik new, kemudian pilih akun type-nya fixed asset. Isi akun numbernya menjadi 2205. Akun name-nya diisi sama seperti tadi, akun departemen, tetapi ini vehicle ya. Kemudian klik OK. Kita beralih ke liability. Kemudian klik edit. Ubah akun nomornya menjadi 1101. Untuk akun name-nya diubah menjadi akun payable. Kemudian klik OK. Untuk selanjutnya kita pilih EP itu, kemudian kita pilih akun type-nya long term liability. Untuk akun numbernya diisi 2100. Untuk akun name-nya diisi diisi bank loan. Klik OK. Beralih ke equity. Kemudian klik ke akun name yang paling atas. Kita klik edit, kemudian akun name-nya diganti 1100. Untuk akun name-nya diubah menjadi capital. Klik OK. Kemudian klik close. Klik setup yang di atas, kemudian balance. Pilih akun opening balance. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang cash diganti 17.950.000. Kemudian untuk supplies-nya 3 juta rupiah. Untuk repaid range-nya diganti 7.125.000 rupiah. Untuk repaid insurance diganti 1.800.000 rupiah. Untuk equipment diganti 26 juta rupiah.
vehiselnya 15 juta rupiah. Kemudian untuk akun departemen vehiselnya minus 1.875.000. Untuk bank loannya 10 juta rupiah. Untuk kapital 52.500.000 rupiah. Kemudian klik OK. Jurnal umum. Pada tanggal 3 Desember 2018 diterima pendapatan jasa sablon dari Mela sebesar Rp2.300.000. Caranya klik banking, kemudian pilih receive money. Pada memo isikan pendapatan jasa sablon dari Mela. Oke, kita isi. Setelah itu, untuk akunnya pada debit, kita akan pilih cash. Kita klik dulu. Lalu untuk kreditnya, kita akan pilih service income. Kita klik, kita cari service income. Nah itu, untuk nominalnya, kita akan isi sebesar Rp2.300.000. Rp2.300.000. Sedangkan untuk amountnya kita juga isi Rp2.300.000. Kita klik CTRL-R untuk melihat hasil jurnalnya apakah sesuai atau enggak. Nah itu sudah sesuai, lalu kita klik OK. Kita cek pada jurnalnya, oh ini belum ke record. Kita silang dulu. Setelah itu kita klik record. Nah, baru jika dicek akan keluar secara otomatis. Kita close. Kemudian untuk soal selanjutnya, tanggal 4 Desember 2018. Dibeli perlengkapan dari Andalas Clothing senilai Rp1.200.000. Caranya, kita klik banking, kemudian pilih spend money. Untuk memonya, kita akan isi dengan pembelian perlengkapan. Kita isi dulu. Untuk akunnya, pada sisi debit, kita akan pilih supplies. Kita cari akun supplies. Nah itu. Lalu untuk nominalnya kita isi sebesar Rp1.200.000. Sedangkan pada sisi kredit kita akan pilih cash. Amountnya sama Rp1.200.000. Kita klik CTRL-R. Nah ini hasil dari jurnalnya. Kita klik OK. Setelah itu kita record. Lalu soal selanjutnya, tanggal 6 Desember 2018 dibeli perlengkapan seharga Rp350 secara tunai. Caranya sama, pada banking pilih spend money. Pada memo isikan keterangan pembelian perlengkapan. Untuk akunnya,
Pada sisi debit, kita isi dengan akun supplies. Kita cari dulu akunnya. Lalu untuk nominalnya, kita isi sebesar Rp350.000. Sedangkan pada sisi kredit, kita akan pilih kas. Amounnya sama, Rp350.000. Lalu kita klik Ctrl+R, nah itu jurnalnya, klik OK. Lalu kita record. Kita cek pada jurnal, maka akan secara otomatis keluar. Nah, kita close. Selanjutnya soal nomor tanggal 10 Desember 2018. Diterima pendapatan jasa dari CV Aneka Fashion senilai Rp1.860.000 secara tunai. Caranya, klik banking, kemudian pilih receive money. Pada memo, isikan keterangan pendapatan tunai. Untuk akunnya, kita akan pilih service income. Nominalnya sebesar Rp1.860.000. Sedangkan untuk debitnya kita pilih kas. Amounnya sama, Rp1.860.000. Kita klik Ctrl+R. Nah, ini hasilnya. Kita klik OK. Lalu kita record. Setelah itu kita cek di jurnalnya. Soal selanjutnya, tanggal 12 Desember, dibayar biaya perbaikan peralatan senilai Rp300.000. Caranya, pada banking, klik spend money. Lalu untuk memonya, isikan biaya perbaikan. Biaya perbaikan peralatan. Ya, kemudian untuk debitnya kita pilih other expense. Nominalnya sebesar Rp300.000. Kita isi. Sedangkan untuk sisi kreditnya kita pilih kas. Amounnya sebesar Rp300.000. Klik Ctrl+R. Nah, ini jurnalnya. Klik OK, lalu kita record. Nah, kita cek pada jurnalnya, maka akan otomatis keluar. Kita close. Tanggal 16 Desember, dibeli perlengkapan senilai Rp1.500.000 secara tunai. Caranya pada banking, klik spend money. Pada memonya kita isi keterangan pembelian perlengkapan. Lalu untuk akunnya, pada debit kita isikan supplies atau perlengkapan. Nominalnya sebesar Rp1.500.000. Sedangkan untuk kreditnya kas sebesar Rp1.500.000. Lalu pada keyboard klik Ctrl+R.
Nah, maka akan keluar jurnalnya. Kita klik OK, lalu record. Kita cek pada jurnal keseluruhannya. Nah, otomatis keluar. Tanggal 18 Desember menerima pendapatan tunai sebesar Rp300.000. Caranya pada banking, klik receive money, lalu pada memonya isikan pendapatan tunai. Nah, untuk akunnya kita akan pilih service income. Nominalnya sebesar Rp300.000. Sedangkan sisi debitnya kas, amountnya sama Rp300.000. Kita klik Ctrl+R pada keyboard. Nah, jurnalnya yang telah kita inputkan seperti itu. Klik OK, lalu record. Soal selanjutnya, tanggal 20 Desember diterima pendapatan dari Roni sebesar Rp16.370.000 secara tunai. Caranya sama pada banking, klik receive money. Memonya kita isi pendapatan tunai. Untuk akunnya kita pilih service income. Nominalnya sebesar Rp16.370.000. Untuk debitnya kas, sedangkan nominalnya sebesar Rp16.370.000. Kita klik Ctrl+R. Nah, itu jurnalnya. Kita klik OK, lalu kita record. Kita cek pada jurnal keseluruhannya, maka akan keluar secara otomatis. Kita close. Kemudian soal selanjutnya, tanggal 24 Desember 2018 diterima pendapatan jasa dari Lutfi sebesar Rp500.000 secara tunai. Caranya sama, pada banking pilih receive money, kemudian memonya kita isi pendapatan tunai. Untuk akunnya kita pilih service income. Nah, itu nominalnya sebesar Rp500.000. Untuk sisi debitnya sama, Rp500.000. Kita klik Ctrl+R, kita klik OK, lalu record. Cek pada jurnalnya. Nah, itu keluar secara otomatis. Kemudian soal selanjutnya, tanggal 25 Desember dibayar biaya angkut sampah bulan ini sebesar Rp50.000. Caranya pada banking, klik spend money. Untuk memo kita beri keterangan biaya angkut sampah atau biaya lain-lain. Debitnya kita akan pilih other expense. Kemudian nominalnya sebesar Rp50.000. Sedangkan kreditnya kas sebesar Rp50.000. Klik Ctrl+R. Nah, itu jurnalnya. Klik OK, lalu pilih record. Maka jurnalnya akan ke-record secara otomatis. Soal selanjutnya,
tanggal 26 Desember diterima pendapatan dari Nisa sebesar Rp445.000 secara tunai. Caranya, klik banking lalu pilih receive money. Pada memo, isikan keterangan pendapatan tunai. Untuk akunnya, pilih service income. Nominalnya sebesar Rp445.000. Sedangkan debitnya pilih kas sebesar Rp445.000. Klik Ctrl R. Nah, itu jurnalnya, lalu klik OK. Kita record, akan secara otomatis kerekord pada jurnalnya. Untuk soal selanjutnya, tanggal 27 Desember dibeli perlengkapan senilai Rp100.000 tunai. Klik banking lalu pilih spend money. Memonya isi keterangan pembelian perlengkapan. Untuk debit, kita isi dengan nama akun supplies. Kita cari dulu akunnya. Lalu untuk nominalnya sebesar Rp100.000. Kreditnya kas Rp100.000. Lalu klik Ctrl R. Nah, itu jurnal yang kita inputkan. Kita klik OK, lalu pilih record. Maka akan secara otomatis jurnalnya record. Soal selanjutnya, tanggal 28 Desember, Tuan Rinaldi mengambil uang tunai sebesar Rp300.000 untuk keperluan pribadi. Nah, ini sama dengan brief. Caranya, klik banking, kemudian pilih spend money. Memonya kita isi keterangan mengambil untuk keperluan pribadi. Akunnya kita pilih withdrawal. Nominalnya sebesar Rp300.000. Sedangkan kreditnya kas sebesar Rp300.000. Klik OK, lalu pilih record. Kita cek pada jurnalnya. Nah, itu. Lalu soal selanjutnya, tanggal 31 Desember dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp250.000. Caranya sama, di spend money. Untuk memonya kita beri keterangan membayar biaya listrik, air, dan telepon. Untuk debit, akunnya Elect Water and Telephone Expense. Nominalnya sebesar Rp300.000. Kreditnya kas. Nominalnya sama. Lalu klik Ctrl R. Nah, itu jurnal yang sudah kita inputkan. Klik OK. Lalu pilih record. Soal selanjutnya, tanggal 31 Desember 2018 dibayar gaji karyawan sebesar Rp4.500.000. Caranya pada banking, pilih spend money.
Untuk memonya, kita beri keterangan membayar gaji karyawan. Lalu akunnya, pilih Wages and Salaries. Nominalnya sebesar Rp4.500.000. Kreditnya kas sebesar Rp4.500.000. Klik CTRL-R, nah itu jurnalnya, lalu kita record. Cek pada jurnal yang telah kita record. Nah itu sudah keluar secara otomatis. Kita close. Soal terakhir, tanggal 31 Desember dibayar utang bank sebesar Rp350.000 dengan bunga Rp25.000. Caranya pada banking, pilih receive money. Untuk suppliernya kita pilih bank. Coba kita centang dulu. Lalu untuk nominalnya kita isi sebesar Rp350.000. Kita hilangi centangnya, klik CTRL-R. Nah itu jurnalnya sudah keluar. Lalu kita klik OK. Pilih record. Untuk memulai jurnal penyesuaian, langkah pertama yang dilakukan adalah saya mengklik record journal entry. Setelah itu mengisi memo jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya, pada tabel account saya klik tanda panah dan mencari account dengan nama Supplies Expense. Lalu klik use account. Berikutnya pada tabel debit saya isi 500.000. Untuk account kedua saya klik, lalu saya cari dengan nama account suppliers dan mengklik kredit sehingga muncul nominal yang sama dengan tabel debit. Akun ketiga saya klik dan cari rent expense. Lalu mengisi nominal debit sebesar 5.937.000. Akun keempat saya klik, lalu saya cari paid rent dan mengklik tabel kredit. Akun kelima saya klik dan cari dengan nama account insurance expense dan mengisi tabel debitnya sebesar 150.000. Akun keenam saya klik, lalu saya cari nama akunnya paid insurance dan mengklik tabel kredit. Akun ketujuh saya cari dengan nama akun debt of equipment expense. Dan di tabel kredit, di tabel debit saya isi 406.250.000. Akun ke-8 adalah akun debt equipment. Setelah itu akun ke-9 saya klik, saya cari debt of vehicle expense dengan nominal debit 136.720.000.
lalu akun The Vehicle, lalu klik kredit, dan telah didapatkan total debit sebesar 7.130.470. Total kredit dengan nominal yang sama, lalu klik record. Setelah itu saya klik jurnal untuk melihat hasil jurnal penyesuaian yang sudah saya inputkan tadi. Seperti ini. Lalu saya klik close, cancel. Demikian langkah-langkah dari pembuatan nama perusahaan, menginput akun dan saldo awal, pembuatan jurnal umum, dan yang terakhir jurnal penyesuaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.